Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anas Kusmawijaya dan ini teman saya Jeffrey Fahrizal serta yang ini Sugianor. Dalam video kali ini kami bertiga akan membahas tentang perseptron. Apa itu perseptron? Perseptron pada jaringan syaraf tiruan atau neural network termasuk ke dalam salah satu bentuk jaringan syaraf yang sederhana. Perseptron biasanya digunakan untuk mengklasifikasikan suatu tipe pola tertentu yang sering dikenal dengan istilah pemisahan secara linear. Pada dasarnya, perseptron pada jaringan syaraf tiruan dengan suatu lapisan memiliki bobot yang bisa diatur dan suatu nilai ambang. Algoritma yang digunakan oleh aturan perseptron ini akan mengatur parameter-parameter bebasnya melalui proses pembelajaran. Selanjutnya, perhitungan perseptron. Perhitungan perseptron itu ada 3 fungsi, yaitu yang pertama ada fungsi AND, fungsi OR, dan fungsi NOT. Berhubung kami ditugaskan untuk membahas tentang fungsi NOT, maka dalam video ini kami akan membahas perhitungan perseptron pada fungsi NOT. Langsung saja kita akan membuka Microsoft Excel. Ini merupakan tabel bantu untuk kita menghitung perseptron untuk operasi NOT yang selanjutnya akan dibahas dan dijelaskan oleh saudara Sugianur. Baik, selanjutnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perseptron F1. Di sini sudah ada tabel di depan kita. Di sini kami memilih initial weight-nya atau W1, W2-nya 0,3 dan W2-nya min 0,1. Selanjutnya di sini kita menentukan threshold-nya 0,06 dan landing rate-nya 0,5. Di sini kita memiliki nilai input X1, X2 yang baku 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Dari nilai input ini kita menentukan desired output. Desired output ini ditentukan jika salah satu benar, maka hasilnya, jika keduanya benar, maka hasilnya benar. Di sini X1, X2-nya sama dengan 1. 1 X2-nya 0, maka 0. X1-nya 0, X2-nya 1, maka desired output-nya 0. Jika X1-nya 0, X2-nya 0, maka hasilnya 0. Di sini kita menentukan lagi desired output node-nya. Ini tadi desired output-nya 1, 0, 0. Di sini kita kebalikan dari desired output-nya, yaitu 0, 1, 1, 1. Di sini tadi kita menentukan integer width-nya W1 0,3, W2 min 0,1. Di sini kita menentukan net. Nah, di sini net kita dapat jika nilai input X1 dikali W1 ditambah X2 dikali min 0,1, maka threshold-nya kita ambil 0,6. Maka hasilnya min 0,4. Nah, selanjutnya kita cari actual output. Nah, actual output ini kita dapat jika net itu min 0,4 lebih besar sama dengan 0, maka hasilnya 1. Jika kurang dari 0 atau min 1, min 2, min 3, dan seterusnya, maka hasilnya 0. Kita lihat, ini 0. Kurang dari 0, yaitu 0. Selanjutnya kita cari error-nya. Error ini kita dapat dari desired output not dikurang actual output, maka hasilnya error 0 kan.
selanjutnya kita tentukan bobot terakhir. Dari mana kita dapatkan bobot terakhir W1? Kita lihat di sini integer weights-nya W1-nya 0,3 ditambah landing rate 0,5. Nah, dikali sini kita lihat X1. Nah, inputnya X1 dikali lagi error. Nah, maka hasilnya kita lihat di bobot terakhir 0,3. Sudah dapat bobot terakhir W1, selanjutnya kita cari nilai bobot terakhir W2. Nah, W2 ini dapatnya setelah kita tentukan. Tadi kan sudah pertama tadi initial weights-nya, W2-nya min 0,1 ditambah ini learning rate-nya 0,5 dikali 1 dikali error. Nah, maka hasilnya kita lihat min 0,1. Sama seterusnya. Seterusnya dari bobot terakhir itu, nah 0,3 kita turunkan lagi 0,3. Ini min 0,1. Kita integer weight-nya 0,1 min 0,1. Sama selanjutnya mencari net sama seperti tadi. Dari B5 dikali 0,3 ditambah 0 dikali G5 kan dikurang dari thresholdnya 0,6, maka hasilnya min 0,3. Kenapa min 0,3? Kita cari lagi actual outputnya. Jika netnya kurang dari 0, jika lebih besar sama dengan 0 sama dengan 1, jika kurang dari 0 maka hasilnya error atau 0. Tinggal kita tentukan aja 0, sama seperti yang dijelaskan di atas tadi. Ini sama mencari nilai bobot terakhir W2 sama seperti tadi, dan di bawahnya sama 0,3. Di sini min 0,1. Di sini kita tentukan netnya 0,7, aktual outputnya sama 0 dan errornya dengan 1. W1-nya dari bobot terakhir 0,3, terakhir W2 sama dengan 0,4. Nah, di sini sudah kelihatan. Selanjutnya kita munculkan kembali 0,3 integer weight-nya. Ini sama dengan min 0,4 yang tadi kan bobot terakhir kita dapatkan tadi, dan netnya min 0,6, aktualnya 1, 0, errornya 1, W1 0,3 dan ini 0,4. Nah, di sini saya sudah menjelaskan EPO 1. Selanjutnya kami akan menjelaskan EPO 2. Selanjutnya EPO 2 ini saya persilahkan kepada saudara saya Jepri, Muhammad Jepri. Jadi selanjutnya kita turunkan aja di sini ya. Tentukan tadi kan 0,3 dan bobot terakhirnya tadi 0,4. Oke, selanjutnya silahkan kepada Jepri. Ya, untuk lanjut EPO 2 ini dikarenakan aktual outputnya dan dictionary outputnya ini tidak berlawanan. Kalau lanjut terus ke EPO 2 ini nilainya harus ya 0,000, dictionary outputnya 0111. Kalau berhenti itu nilainya harus 1000. Ya, untuk langkah selanjutnya kita teruskan di EPO 2. Untuk mencari EPO 2 sama dengan langkah sebelumnya, yaitu untuk cari nilai netnya.
yaitu dari X1 yaitu bernilaikan 1 dikali dengan 0,3 ditambah dengan 1 dikali dengan 0,4 dan dikurang dengan thresholdnya 0,6. Jadi dapatkan hasil netnya itu 0,1. Selanjutnya untuk mendapatkan nilai actual output yaitu didapatkan jika 0 net itu nilainya lebih besar dari 0 maka hasilnya 1. Jika kurang dari 0 maka hasilnya 0. Karena ini 0 nilai netnya maka hasilnya 1. Untuk mencari error didapat yaitu dari 0 diseret output 0 dikurang dari aktual outputnya sama dengan min 1. Selanjutnya untuk mencari bobot akhir yaitu W1 nya yaitu dari 0,3 ditambah dengan landing rate 0, dengan 0,5 nya dikali dengan inputan X1 dikali dengan min 1 maka hasilnya min 0,2. Sama juga dengan W2 nya yaitu dari 0,4 ditambah dengan landing rate 0,5 nya dikali dengan 1 dikali dengan min 1 maka hasilnya min 0,1. Sama dengan langkah selanjutnya ya nilai dari bobot akhir ini diturunkan ke bawah yaitu min 0,2 dan min 0,1. Untuk langkah selanjutnya mencari netnya juga sama yaitu dengan langkah yang di atas yaitu nilai 1 dikali dengan min 0,2 ditambah dengan 0 dikali dengan min 0,1 dikurang dengan 0,6 maka hasilnya min 0,8. Selanjutnya sama dengan menentukan di atas tadi, jika nilai aktual output netnya itu kurang dari 0 lebih besar dari 0 maka hasilnya 1. Jika kurang dari 0 maka hasilnya 0. Karena nilainya kurang dari 0 maka hasilnya 0. Sama dengan titik errornya yaitu 1 dikurang dengan 0 maka hasilnya 1. Sama juga dengan langkah selanjutnya tadi untuk mencari W1 nya yaitu min 0,2 ditambah dengan 0,5 dikali dengan 1 dikali dengan error sama dengan 0,3. Selanjutnya W2 sama juga dengan yang tadi
yaitu min 0,1 ditambah dengan 0,5 dikali 0 dikali error sama dengan min 0,1. Langkah selanjutnya juga sama, diturunkan yaitu 0,3 dan juga min 0,1. Sama juga langkahnya, sama dengan yang di atas. Kita turunkan lagi 0,3 dan 0,4 nya. Hasilnya sama juga dengan mencari langkah selanjutnya. Ya, didapatkan hasil actual outputnya 1, 0, 0. Ini sudah berlawanan dari designer outputnya 0, 1, 1. Ini sudah dapat dikatakan sudah selesai. Untuk membuktikan, kita lihat epoch 3 lagi apakah berulang. Kita turunkan lagi 0,3. Karena nilainya ini sama aja 0,3, ini sudah dapat dipastikan, maka nilainya juga berlanjut sama. Dan juga seterusnya. Dan juga dapat dilihat ini sama juga hasilnya actual outputnya, maka dapat dipastikan untuk epoch-epoch selanjutnya berulang, dan ini membuktikan bahwa epoch ini sampai epoch 2 saja. Sekian dari presentasi kami, semoga bermanfaat bagi bangsa dan negara. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.